Oke Lur, terima kasih telah menonton video saya lagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menceritakan kasus yang akhir-akhir ini itu booming atau akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat Filipina dan beritanya sampai di masyarakat Indonesia. Ceritanya itu, ini kasusnya tentang pramugari yang dibunuh dan disinyalir diperkosa oleh teman-temannya pada saat malam tahun baru. Jadi beritanya ini sudah sangat banyak sekali tersiar mulai dari Instagram, Twitter, di laman-laman Google. Kalian juga bisa melihatnya di situ banyak sekali. Kalian bisa membaca ceritanya. Tapi di sini saya hanya akan menceritakan kasusnya mulai dari tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal di mana Christine Dakera ini dimakamkan. Oke, bagi kalian yang penasaran silahkan simak ceritanya. Bagi yang sudah menyimak ceritanya silahkan ya bisa menyimak lagi. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi Christine Dakera ini mempunyai nama lengkap Christine Angelica Dakera. Jadi pada tanggal 31 Desember 2020, Christine Dakera ini pramugari Philippine Airlines. Jadi sebelumnya dia sempat jadi model dan akhirnya dia menjadi pramugari di Philippine Airlines. Itu masih berusia 23 tahun. Terlihat berpesta dengan setidaknya 12 pria. Dia bookingnya di hotel City Garden Hotel di Pabloqueon, kota Makati. Jadi untuk merayakan tahun baru bersama teman-temannya. Nah ini masih simpang siur antara 12 orang pria atau 9 orang pria. Tapi yang temannya katanya cuma 3 orang. Jadi yang sisanya itu ajakan dari teman 3 terdekat dari Christine Dakera ini. Dakera check-in dengan ketiga temannya di kamar 2209. Ketiga temannya ini bernama Romel Galido, Gregorio Angelo Rafael de Guzman, dan John Pascual de la Serna. Nah, 9 orang lainnya yang tergabung dalam perayaan di malam hari dan pesta pora berlangsung itu di kamar yang berdekatan. Jadi yang nginep di satu kamar hotel itu Dakera sama 3 orang temannya ini. Yang 9 di berdekatan dengan kamar hotelnya. 9 orang lainnya diidentifikasikan sebagai Luis de Lima, Jezel Rapina, Ray Angelis, terus Mark Anthony Rosales, Jemir Conan, Valentin Rose, dan Ed Madrid, dan John Pauli Halili. Dan polisi kabarnya telah melaporkan bahwa mereka adalah teman dari teman Dakera, tetapi anggota keluarganya mengklaim bahwa mereka adalah orang asing. Jadi sebelumnya Dakera ini tidak mengenal ke-9 orang itu. Dia hanya mengenal 3 teman pramugarinya tersebut yang menginap bersamanya di hotel. Itu pada tanggal 31 Desember check-innya. Kita berlanjut ke tanggal 1 Januari 2021. Ini pada saat malam perayaan tahun baru. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021, Dakera ini bahkan disinyalir berhasil menghubungi keluarganya untuk mengucapkan selamat baru pada jam 12.30 malam pas perayaan malam tahun baru untuk memberitahukan, mungkin mengucapkan selamat dan memberitahu bahwa mereka sedang melangsungkan pesta perayaan malam tahun baru di Hotel Makati. Nah, pernyataan ini dikutip dari ibunya yang bernama Sharon dalam sebuah wawancara di Filipina. Dan pada waktu itu rekaman CCTV yang menunjukkan, juga ada waktunya di rekaman CCTV tersebut, CCTV hotel, itu menunjukkan secara singkat Dakera itu mencium seorang pria yang mengenakan topi yang diidentifikasi sebagai Valentin Rosales. Nah itu kejadian pada pukul sebelum memasuki ruangan di 2.52. Pada pukul 3.22 pagi, Dakera terlihat berinteraksi dengan pria lain di kamar sebelah kanan dari lorong saat 2 orang lainnya berjalan melewati mereka. Nah, 3 lainnya dari salah satu ujung lorong juga terlihat beberapa meter jauhnya pukul 4.13 pagi. Jadi, Dakera terlihat dibawa kembali ke ruang pertama. Jadi sempat mondar-mandir Dakera. Akhirnya sudah tidak terlihat lagi itu dari 4.13 sampai jam 10 itu yang ditemukan oleh petugas hotel dan dilaporkan oleh temannya. Sekitar jam 10 pagi, nah ini temannya ini, Galido, bangun dan menemukan Dakera ini ada di bak mandi kamar hotel mereka yang menginap. Nah, mereka mengiranya sedang tidur, tapi tidurnya di bed up. Galido ini tidak membangunkan Dakera, tapi dia malah memberikan selimut ke Dakera. Tahunya kan, ya sudah, kita selimuti saja dia tidur. Nah, sekitar setengah hari kemudian, Galido ini memeriksa kembali untuk menyadari bahwa
Dakera pada saat dibuka selimutnya itu sudah membiru dan tampaknya tidak bernapas. Dia bergegas menemui De Guzman dan De La Serna untuk mencari bantuan. De Guzman dan De La Serna mengatakan bahwa mereka kemudian meminta bantuan dari pegawai dan manajemen hotel dan mengklaim bahwa mereka mencoba menghidupkan kembali Dakera dengan resusitasi kardiopulmoner, tetapi gagal, dan pihak hotel menyarankan ketiganya untuk membawanya ke Makati Medical Center, itu semacam pusat kesehatannya di situ, di mana dia menyatakan meninggal. Dakera ini dinyatakan meninggal pada saat kedatangan yang dilaporkan karena aneurisma aorta pecah. Rumah sakit tersebut itu melaporkan kematian tersebut ke polisi Kota Makati. Sementara itu, pria lain dari kamar hotel yang berdekatan ini sudah pergi saat itu. Jadi yang menolong itu ketiga teman Dakera yang dikenal. Yang 9 orang yang tidak dikenal itu sudah check out duluan. Nah, itu kejadian pada tanggal 1 Januari. Kita beralih ke tanggal 2 Januari. Dan pada tanggal 2 Januari kan Dakera sudah dinyatakan meninggal. Pada waktu itu dilakukanlah otopsi pada tubuh Dakera dan di rumah duka di kota Pasai pada pukul 9 pagi oleh petugas mediko-legal Mayor Polisi Michael Nick Samainto. Temuan postmortem atas kejadian tersebut melalui laporan mediko-legal oleh kantor laboratorium kriminal distrik kepolisian selatan yang akhirnya beredar di media sosial, menunjukkan bahwa penyebab kematiannya sesuai dengan apa yang sebelumnya dilaporkan, yaitu sebagai aneurisma aorta pecah. Itu juga menyebutkan memar di tangan kanan Dakera, paha kanan, lutut, pergelangan kaki, dan kaki kanan, dan abrasi linear di paha kanannya. Dan pada waktu itu, laserasi dalam dan lecet juga dilaporkan selama pemeriksaan genital. Dokumentasi tersebut juga mencatat bahwa jadi Dakera ini sudah dibalsem sebelum dilakukan otopsi. Itu pada tanggal 2 Januari pada waktu diotopsi. Nah, ini kejadiannya berlanjut ke tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari, pemeriksaan pihak berwenang atas tubuh Dakera selesai pada jam 1 siang menurut laporan mediko legal. Nah, Kepolisian Kota Makati yang diketahui oleh Kapolres Harold Depositar kemudian melaporkan detail kematian tersebut ke media 2 hari setelah kejadian. Kejadiannya tanggal 1 dan diumumkan pada tanggal 3. Itu melakukan konferensi pers lah kalau di Indonesia seperti itu atas kematian Dakera. Berlanjut pada tanggal 4 Januari itu Kepolisian Nasional Filipina mengirimkan pernyataan terpisah tentang insiden itu ke media dan mengklaim bahwa mereka telah menyelesaikan kasus pembunuhan pemerkosaan Dakera, meskipun ada beberapa hal atau detail lain yang hilang dan laporan yang saling bertentangan dengan masalah tersebut. Jadi penyelidikan terus berlanjut sampai tanggal 5 Januari. Nah, pada tanggal 5 Januari ini ada pernyataan yang mencenangkan dari salah satu teman Dakera ini. Seperti apa? Kita simak dulu ceritanya seperti apa ya. Jadi kasus Dakera telah mendapatkan daya tarik pada tanggal 5 Januari ini. Mulai tersebarlah di seluruh dunia pada waktu itu ya. Mungkin Indonesia juga tahu ya. Jadi pada tanggal 5 itu keluarga Dakera mengungkapkan dalam pengarahan bahwa mereka telah meminta otopsi lain untuk membantah temuan awal pihak berwenang bahwa dia meninggal itu karena sebab alami, karena tadi penyakit itu. Nah, juru bicara keluarga Brick Reyes mencatat bahwa luka di kaki dan lengan Dakera serta jenazahnya itu akan menjadi bukti untuk menetapkan kemungkinan penyebab pemerkosaan. Jadi belum cukup bukti itu untuk kasusnya ditutup. Nah, pada waktu itu De Guzman, temannya ini, salah satu tersangka yang telah melapor membantah apa yang disebutnya sebagai spekulasi tidak masuk akal karena pemerkosaan itu. Dalam berbagai wawancara media mengklaim bahwa De Guzman ini gay dan tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan wanita manapun. Nah, pada hari itu kemudian polisi memberikan waktu 72 jam untuk tersangka menyerah atau pihak berwenang yang akan menangkap mereka. Tapi De Guzman ini pernyataannya agak membingungkan ya, karena dia gay. Tapi kan di situ kan pesta malam tahun baru, pasti dia mungkin sudah tercampur dengan minuman dan lain sebagainya ya. Namanya laki-laki kita tidak tahu kan. 12 laki-laki di situ, satu perempuan kan tidak tahu kalau sudah dalam pengaruh minuman. Kecuali bisa sangat mengendalikan atau memang pikirannya itu sudah gay dari lahir.
Nah, sampai 6 Januari itu penyelidikan, sampai tersangka-tersangka itu dicari terus, ditangkap, dan akhirnya yang ditetapkan itu katanya 3 tersangka. Karena yang 9 itu tidak termasuk dalam pembunuhan tersebut, 3 tersangka ini dari teman Daker. Nah, setelah ditetapkan kan 3 tersangka ini katanya dibebaskan karena untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi untuk penyelidikan tes DNA, terus laporan tes psikologi dan pemeriksaan histopat. Jadi dibebaskan terlebih dahulu tuh. Nah, pada waktu 7 Januari 2021 itu jenazah Dakera karena sudah selesai diotopsi, urusannya sudah selesai, diterbangkan ke kampung halamannya di General Santos City pada pagi hari untuk pemakaman pribadi bersama keluarga dan teman. Dr. Marici Ramos, seorang teman dari keluarga Dakera, mengatakan kepada wartawan bahwa tubuhnya telah diotopsi kedua sebelum dikirim pulang. Tetapi temuan itu tidak akan diungkapkan ke publik, jadi masih dirahasiakan ke otopsi yang kedua. Nah, kemudian pada hari itu Della Serma, terus Rapinan, Galido, dan Rosales juga menegaskan kembali bahwa mereka tidak bersalah dan bersikeras bahwa Dakera meninggal karena sebab alami. Pada tanggal 10 Januari 2021 akhirnya Dakera dimakamkan di Forest Lake Memorial Park di General Santos City di kampung halamannya, dan dimakamkan itu seminggu lebih dari kematian Dakera ini. Jadi penyebab kematiannya ini masih dalam otopsi karena penyebab dari artanya bisa pecah itu masih dalam penyelidikan, apakah itu bentuk kekerasan atau penganiayaan seksual. Jadi agak membingungkan juga ya, karena tidak ada bukti bahwa Dakera ini mengalami tindak kekerasan atau tindak pemerkosaan, karena pada waktu itu CCTV hanya memberikan visualnya pada waktu di kamar tersebut, di depan kamar tersebut, tidak di dalam kamar tersebut. Jadi masih dalam penyelidikan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain video.